Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aksi, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan para peserta aksi yang menuju gedung DPR. Ya, sejumlah peserta aksi yang menuju gedung DPR RI sempat tertahan oleh petugas kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait barang bawaan. Seluruh barang bawaan peserta aksi digeledah petugas untuk mencegah adanya barang berbahaya yang berpotensi mengganggu aksi unjuk rasa. Petugas mengamankan bambu yang dipakai untuk mengikat bendera. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan pada 15 Desember 2026. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026. Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, ya namanya di rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui BAM, apakah itu di RDPU di komisi-komisi, ya bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja harus. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait pemblokiran rekening dirinya. Ya, aktivis AMPB Supriyono alias Botok yang bertopi hitam mengenakan ransel di depan ini mengaku kecewa karena rekeningnya diblokir meski hari kemarin ya akan dibuka kembali rencananya. Namun pemblokiran rekening telah menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Saya semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Pak, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari... Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas saran pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa
sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, ya, karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sebelumnya dugaan intimidasi dialami Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang hendak menggelar demo di Jakarta pada hari ini. Bus yang mengangkut massa AMPB dari alun-alun Pati menuju Jakarta sempat diadang polisi. Sebelumnya rekening donasi demo juga sempat diblokir. Kericuan terjadi saat 3 bus rombongan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba-tiba diadang polisi saat memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Bus yang membawa massa aksi ke Jakarta ini tidak diizinkan berhenti di area alun-alun dan diminta pindah ke lokasi lain. Akibat kericuan ini, bus baru bisa diberangkatkan Rabu sore pukul 15. Sebelumnya, dugaan intimidasi terjadi saat rombongan bus dilempari batu di Tol Karawang saat menuju ke Jakarta. Rekening mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang menampung donasi demo senilai 80 juta rupiah juga tiba-tiba terblokir atas permintaan kepolisian. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, dia tahu saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam, rekening saya diblokir. Terus pagi, WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pembekuan rekening menuai kecaman publik karena terkesan menghalangi aksi unjuk rasa. AMPB mengadu ke Komisi 3 DPR Senin lalu. Usai audiensi, DPR meminta rekening donasi milik Supriyono segera dibuka. Bank Mandiri akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Komisi 3 ya atas saran pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, ya, karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Selain rekening yang diblokir, Supriyono juga sempat akan dibawa aparat dari depan gedung DPR beberapa hari lalu. Namun Supriyono akhirnya dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan.